Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherin Maresian, NIM 24666110099 akan menyampaikan kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development (ZPD) sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD pada pembelajaran matematika kelas 2, materi, pengukuran waktu dan durasi di UPTD SD Negeri Pangeranan 3. Kampanye Scaffolding didefinisikan sebagai suatu metode dalam memberikan bantuan belajar yang pada tahapan awal dilakukan untuk mendorong peserta didik sehingga mencapai kemandirian dalam proses belajar. Teknik scaffolding dapat menstimulus keterlibatan aktif peserta didik dalam proses belajarnya. Zone of Proximal Development (ZPD) atau zona perkembangan proksimal merupakan tahapan perkembangan kemampuan peserta didik sedikit di atas kemampuan yang mereka miliki saat ini. Dalam konteks ini, peserta didik dapat mencapai tingkat perkembangan maksimalnya ketika mendapat bantuan yang sesuai. Sementara, jika belajar tanpa bantuan, mereka hanya akan mencapai tingkat perkembangan aktual tanpa mencapai potensi yang lebih tinggi. Intervensi scaffolding dalam konteks ZPD berarti memberikan bantuan yang tepat dan terstruktur kepada peserta didik untuk membantu mereka bergerak maju dalam pembelajaran. Bantuan ini tidak hanya berupa informasi, tetapi juga dukungan untuk mengembangkan kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan belajar secara mandiri. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Penerapan strategi scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD peserta didik dilakukan pada pembelajaran matematika di kelas 2 mengenai materi pengukuran, waktu, dan durasi dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Selanjutnya adalah tahapan penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Yang pertama adalah menentukan ZPD peserta didik dengan cara melihat hasil belajar mereka sebelumnya, kemudian melakukan pengelompokan berdasarkan tingkat ZPD mereka. Pengelompokan ini dilakukan untuk mempermudah dalam memberikan materi dan bimbingan pada peserta didik. Tahapan yang kedua adalah pemberian tugas-tugas dalam pembelajaran ini merupakan hal-hal yang perlu dicapai oleh peserta didik selama penerapan strategi scaffolding. Dalam hal ini, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan waktu menggunakan jam analog dan jam digital, serta mampu menentukan durasi dan selisih waktu antara dua kejadian. Tahapan yang ketiga adalah membantu seluruh peserta didik dengan menjelaskan materi yang sedang dipelajari. Kemudian, guru memberikan LKPD yang dapat diselesaikan dengan diskusi kelompok. Selama proses diskusi, guru dapat berkeliling dan memberikan bantuan serta bimbingan pada peserta didik sesuai dengan kelompok zona perkembangan proksimalnya. Jika peserta didik sudah dirasa paham dan mampu mengerjakan tugasnya, guru akan melepaskan bantuan secara perlahan. Tahap yang terakhir yakni setelah melakukan diskusi, guru dapat memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Hal ini bertujuan untuk mengecek dan memberikan evaluasi mengenai hasil yang telah didiskusikan secara berkelompok. Hasil yang dicapai pada penerapan scaffolding terhadap Zone of Proximal Development antara lain 1. Peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. 2. Mendorong kolaborasi antara peserta didik dengan guru atau peserta didik dengan teman sebayanya.
Tiga, menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan menerima setiap peserta didik. Dan yang keempat adalah meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik selama pembelajaran. Demikian pemaparan kampanye praktik baik pada penerapan scaffolding terhadap Zone of Proximal Development peserta didik. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.